Berjumpa lagi bersama Ibu Dita Mawita. Kali ini kita akan belajar tentang listrik statis ya. Lebih tepatnya kita akan belajar dari kapasitor dalam pertemuan kali ini. Baiklah, kita langsung saja ya. Jadi kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu kalian harus bisa menganalisis muatan listrik, kemudian gaya listrik, kuat medan listrik, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya dalam berbagai kasus. Yaitu contohnya nanti pada kapasitor ya, yang sering kalian tanpa sadari kalian sudah memanfaatkan kapasitor. Ya, contohnya pada alat charger handphone kalian itu memakai konsep kapasitor. Ya. Oke, nah ini ya. Jadi seperti kalian ketahui ya, kalau kita di pom bensin itu kan ada larangan-larangan ya. Salah satunya menggunakan handphone, kemudian melakukan atau menggunakan kamera, melakukan foto di pom bensin. Kemudian di sini ada lagi ternyata ya, saat pengisian BBM pada jerigen di kendaraan, uap dari BBM itu memenuhi ruangan di dalam kendaraan. Nanti terjadi hubungan arus pendek antara arus listrik statis yang akibat sentuhan tangan dengan jerigen. Nah, karena ada gosokan ya, tangan dan jerigen, terus di situ ada bensin, nah itu kan ada panas ya, nanti timbullah percikan api gitu. Nah, letak jerigen tidak aman karena berada di atas tanah langsung ya, jadi di dalam kendaraan, di dalam mobil, sehingga tidak terjadi grounding atau bonding yang menyebabkan arus listrik statis tidak tersalur ke bumi. Nah, itu bahaya ya. Nanti kalau ada timbul api, kemudian nanti kebakaran, itu kita hindari ya anak-anak. Jadi kalau kalian ada di pom bensin, matikan handphone kalian ya, terutama off-kan dulu kegiatan menggunakan seluler, menggunakan sinyal terutama. Baik. Nah, peta konsepnya kan kemarin kita sudah belajar gaya kolom, hukum kolom, kuat medan, kemudian dilanjut dengan potensial energi dan potensial listrik ya. Kemudian kita sekarang ke sini, ke materi kapasitor ya. Nanti ada kapasitansi, ada rangkaian kapasitor, kemudian nanti ada energi kapasitor. Oke, lanjut. Kapasitor. Nah, apa sih yang ada di dalam benak kalian tentang kapasitor? Jadi kapasitor itu adalah suatu alat yang terdiri dari dua keping konduktor bermuatan sama besar tapi tidak sejenis. Kemudian di dalam ruangannya diisi dielektrik atau penyekat seperti kertas atau udara. Nah, kemudian kapasitor ini sebagai tempat apa? Penyimpanan energi ya, yang dapat menyimpan energi kurang dari 10 joule atau nanti semakin besar kapasitor, nanti dia akan mampu menampung energi listrik yang besar. Nah, semakin kecil, energi yang tersimpan juga semakin kecil. Nah, jadi nanti rangkaian itu bisa diseri, bisa diparalelkan gitu. Nah, nanti fungsinya apa diseri dan diparalelkan? Supaya mendapatkan kapasitansi yang besar ataupun yang diinginkan, kapasitansi yang kecil, mungkin seperti itu ya. Baik, langsung saja. Ini contoh kapasitor pada charger handphone ya. Nah, kemudian satuan atau rumus dari kapasitor adalah ini tadi. Nah, ini ya, rumusnya yaitu C sama dengan Q per V, di mana C itu adalah kapasitas kapasitor, Q adalah muatan, kemudian V adalah tegangan. Jadi diingat-ingat rumus ini ya. Selanjutnya kita ke kapasitas kapasitor. Jadi kapasitas kapasitor dirumuskan yaitu C sama dengan Q per V ya. Kemudian terhadap dielektriknya, terhadap permitivitas udaranya, jadi rumusnya ini C sama dengan E0 E R kemudian A per D. D itu adalah
jarak pemisah antara dua keping sejajarnya itu ya. Semakin jauh maka kapasitas kapasitornya itu semakin kecil ya, semakin luas dia semakin besar gitu kira-kira. Oke, lanjut sekarang ke rangkaian. Rangkaian kapasitor itu ada seri dan paralel, nanti juga ada campuran ya. Pada rangkaian seri itu yang sama adalah Q-nya, jadi besar muatannya. Muatan itu anggap saja mungkin seperti aliran sungai ya, ada muatan-muatan di dalam. Nah, kalau dia seri berarti kan Q1, Q2 nya sama karena tidak bercabang, sedangkan pada C2 dan C1 Q-nya muatannya bercabang, jadi ada yang melewat C1, ada yang lewat C2, kira-kira seperti itu ya. Makanya Q-nya tidak sama, tapi dia merupakan penjumlahan. Jadi sebagian ke C1 kemudian C2 lalu bergabung lagi, kembali lagi gitu siklusnya. Kemudian untuk beda potensial, nah cara mengingatnya paling mudah, kalau paralel itu yang sama V, paralel gitu kira-kira ya. Jadi yang sama pada rangkaian paralel adalah V ya. Nih, nah ini ada ralat ya di sini ya, ini harusnya V, V1, V2 sama dengan VP kira-kira seperti itu. Kalau pada rangkaian seri yang sama adalah Q-nya, kalau paralel V-nya. Nah, kemudian kapasitor penggantinya, jadi ini kan seper C seri, seper C1 plus seper C2. Nah, kemudian pada paralelnya, C-nya digabung, C1 ditambah dengan C2. Energi yang tersimpan dalam kapasitor U sama dengan Q kuadrat per 2C sama dengan setengah Q delta V, sama dengan setengah C delta V kuadrat ya. Ini energinya. Kalau di listrik dinamis kan R paralelnya itu seper ya kan, 1 per R1 misalnya ditambah R2. Kalau rangkaian seri dijumlah R1 per R2. Ini kalau hambatan listrik. Nah, pada listrik statis, C-nya itu kebalikan dari konsep hambatan. Oke, lanjut. Sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Nah, tadi rumusnya C sama dengan Q per V. Nah, ini diingat-ingat ya rumus ini. C sama dengan Q per V. Nah, di sini kita tulis dulu diketahuinya. V 12 volt. Kemudian C nanti bisa kita hitung. Kemudian nanti kita akan mendapatkan Q. Nah, di sini di soal ditanya muatan pada kapasitor C5. Berarti ini ditanya apa? Q5. Ya. Berarti ditanya besar Q5. Oke. Nah, urutan mengerjakannya berarti kan kita harus tahu dulu C-nya. Karena di sini tinggal menghitung. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau di ini kan seperti ini digambar ya. Jadi nah, yang kita kerjakan dulu yang ini, yang paralel, karena yang paling dekat ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini C1, ini C paralel, maaf, ini C seri.
C seri 1, C seri 2. C 12 volt. Oke, kita hitung ya sekarang. Nah, kita hitung C seri 1, berarti yang atas. Seri, tadi rumusnya yaitu seper, jadi 1 per CS sama dengan 1 per C2 plus 1 per C3. Jadi sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3. Jadi sama dengan 6, 1 per 2. 3 per 6, nah maka dibalik 6 per 3, jadi sama dengan 2. Nanti di sini 2 farad. Sekarang C seri 2. 1 per C seri 2, 1 per C4 ditambah 1 per C5 sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 6 per 12, 1 plus 2. Jadi 3 per 12. Jadi sama dengan 12 per 3, berarti 4. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Di sini kita tulis. Berarti ini 4 farad. Kita gambar lagi nanti perubahannya. Nah, kita gambar. Berarti nanti seperti ini. Nah, ini C paralel, ya kan? Ini C1. Oke, kita hitung sekarang. C paralel cukup dijumlahkan 2 sama 4, berarti C seri 1 ditambah C seri 2 sama dengan 2 ditambah 4, 6 farad. Nah, ini kan seri, ya kan? Nah, berarti tinggal C terakhir. Berarti C total sama dengan 1 per C seri, ya kan? 1 per, di sini kan 6, ini 6 juga, ya kan? Jadi 1 per 6 ditambah 1 per 6, jadi 2 per 6. Jadi dibalik 6 per 2, maka C total sama dengan 3 farad. Kalau sudah dapat, nah kita tulis nih di sini. Tadi dapatnya 3. Sekarang kitotnya. Maka Q total. Nah, ini kan tadi berarti Q sama dengan C dikali V. Maka C-nya tadi 3 dikali V-nya 12, berarti 36 kolom. Nah, sudah dapat. Sekarang kita mulai ke berikutnya. Sudah dapat Q total, berarti kan kira-kira dari sini Q, gitu kan? Nah, jalan ke sini. Jadi di sini masih sama. Di sini 36 kolom. Nah, ini masih 36, terus nanti berpencar. Perbandingannya ini tadi 2:4. Nah, biar enak yang di sini. 36 kolom, nanti terbagi di sini. Ini anggap Q1, ini Q2. Nah, ini kan rangkaiannya paralel, ya kan? Nah, ini kan paralel nih. Nah, ini di sini nih, ya kan? Di sini berarti masih 36C, di sini juga
36C ya di sini. Nah, supaya kita ngerjakan yang sebelah sini, gitu kan. Berarti kan kita dapat Q paralel 36 kolom. Kemudian C paralel 6 farad. Maka kita cari V paralel. V paralel Q per C. Berarti 36 per 6. 6 sini ya. Berarti sama dengan 6 volt. Nah, dapat nih 6 volt. Berarti kan di sini 6 volt. Maka kalau paralel yang sama apa? PP sama dengan P1 sama dengan P2 ya kan? Berarti kan di sini 6 volt, ini 6 volt gitu. Nah, udah dapet P yang kita butuhkan kan yang P kedua ya, supaya kita nanti bisa nyari di sini. V2 sama dengan 6 volt. Berarti kan di sini 6 volt ya kan. Kemudian kedua kita belum tahu, tapi kita udah tahu C di sini. C siapa ini? C seri ya kan. C seri 2 sama dengan 4. Nah, 4 sama 6 berarti kan Q 2 kemudian kan ini kan. Nah, pakai yang warna hitam ya. Nah, berarti Q2 adalah rumusnya ini C dikali V berarti 6 dikali 4. Jadi sama dengan 24 kolom. Nah, di sini 24. Nah, kalau pakai rumus perbandingan kan ini 1:2, berarti kan di sini 12 kolom gitu. Maka karena ini seri 4 sama 5, Q seri sama dengan Q 4 sama dengan Q 5. Maka jadi 24 sama dengan Q 5. Maka Q5 sama dengan 24. Saya kira begitu. Jadi yang di sini 24 kolom, 24 kolom. Jadi kalau mengandaikannya paling mudah, kolom itu murid. Kolom itu murid dari sini nih 36. Nah, mencar. Di sini kelasnya kecil. Cuman 2 farad. Yang bawah 4 farad. Jadi siswa paling banyak ke yang 4 farad, yaitu 24 kolom atau 24 orang. Nah, yang di atas 12 orang, kira-kira seperti itu. Tapi beda potensialnya sama gitu. Apa rumus beda potensial? Beda potensial adalah jumlah muatan dibagi kapasitasnya ya. Jadi di Q5 besarnya 24 kolom, di Q4 sama 24 kolom. Kira-kira seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan belajar tentang energi. Nah,
Tadi kan ini yang belum dicari ya. Misalnya Ibu mau cari energi totalnya. Berarti energi total dari keseluruhan sistem kapasitor itu kan U sama dengan nih. Kalau misalnya lupa, di sini ada 1/2 Q dikali delta V. 1/2 Q dikali delta V. Jadi sama dengan 1/2 Q-nya totalnya tadi 36, ini kan 36 ya. 36 J, berarti 36 kali V-nya 12. Nah, 36 dibagi 2, 18. 18 dikali 12, berarti V-nya sama dengan 36 kali 12. 18 dikali 12. Berarti berapa? 180 ditambah 36 ya. Berarti kan 180 ditambah 36. Jadi hasilnya 6, 11, 2 Joule. Kira-kira seperti itu anak-anak. Semoga kalian bisa memahami materi kapasitor sehingga nanti bisa mengerjakan soal-soal yang menanyakan tentang kapasitor, baik dirangkai secara seri maupun paralel. Baiklah anak-anak, materi kali ini tentang kapasitor sampai di sini. Sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Salam